Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya, salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Komang Resdudiarta dari program studi Pendidikan Fisika Undiksa, yang pada kesempatan kali ini mengangkat topik pengabdian pada masyarakat, yakni pengembangan sentra pertanian tomat organik dengan sistem polikultur hortikultura berteknologi digital di Desa Pinggan, Kintamani, Bali. Nah, adapun gambaran desa atau gambaran dari masyarakat sasaran di Desa Pinggan, yang di mana Desa Pinggan terletak di Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, yang merupakan daerah landai dengan ketinggian 900 meter sampai dengan 1.300 meter. Dengan curah hujan yang relatif sedang dan luas wilayah Desa Pinggan yakni 150,58 hektar. Nah, Desa Pinggan ini memiliki jumlah penduduk sekitar 430 KK dengan 2.538 jiwa. Nah, dengan modal lahan regosol yang banyak mengandung C organik rendah serta tekstur tanah lempung berpasir sangat mendukung budidaya tanaman sayuran dengan bantuan bahan organik. Nah, hortikultura yang banyak di wilayah Pinggan yakni labu siam, tomat, cabai, dan bawang merah. Nah, salah satu kelompok tani yang berpotensi pada pertanian hortikultura di Desa Pinggan yakni kelompok Janji Pertiwi yang beranggotakan 20 orang yang diketuai oleh Bapak Iketut Janji dengan luas lahan garapan 1,3 hektar. Nah, dari hasil observasi lapangan dan wawancara yang mendalam, teridentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi oleh kelompok petani mitra yang terbagi ke dalam 3 aspek, yaitu aspek produksi, manajemen, dan juga pemasaran. Nah, yang pertama yaitu pada aspek produksi, di mana permasalahan yang dihadapi oleh mitra ialah teknologi pertanian yang sangat konvensional dalam budidaya tanaman tomat. Nah, solusi yang ditawarkan oleh tim pengabdian masyarakat dengan berdiskusi bersama mitra, yakni dengan instalasi demplot sentra budidaya pertanian yang berteknologi digital dan juga modern. Nah, yang kedua yaitu sistem budidaya pertanian monokultur anorganik yang sangat rentan dalam produksi dan reject hasil panen di pasaran. Nah, solusi yang ditawarkan yakni pengembangan sistem pertanian tomat polikultur hortikultura. Yang ketiga yaitu rendahnya kreativitas mitra dalam pengolahan hasil pertanian tomat pasca panen raya. Nah, solusi yang ditawarkan yakni dengan diversifikasi olahan hasil pertanian tomat menjadi produk unggulan seperti saus, keripik tomat, dan juga wine tomat. Nah, yang keempat pada aspek produksi ialah limbah pertanian tomat yang berserakan akibat pra-panen dan juga pasca panen. Nah, solusi yang ditawarkan yakni dengan penerapan teknologi pengolahan limbah menjadi pupuk organik dengan bantuan reaktor biogas. Nah, pada aspek manajemen, permasalahan yang dihadapi oleh mitra yakni belum adanya sistem manajemen pertanian yang profesional, sehingga solusi yang ditawarkan oleh tim yakni dengan membentuk manajemen pertanian yang berbasis profesional sesuai dengan tupoksi dan tugas dari masing-masing anggota kelompok tani. Dan yang terakhir pada aspek pemasaran, permasalahan yang dihadapi ialah pemasaran yang masih bersifat tradisional dengan bergantung pada pengepul atau pembeli yang ada di sekitar wilayah pertanian atau wilayah dari kelompok mitra. Nah, solusi yang ditawarkan oleh tim yakni dengan ekspansi jangkauan pasar dan modernisasi pola pemasaran melalui jaringan stakeholder pertanian sayur dan juga e-marketing. Nah, berdasarkan pemaparan dari permasalahan dan juga solusi yang telah disampaikan, terdapat 6 kegiatan inti yang dilaksanakan oleh tim pengabdian pada masyarakat di Desa Pinggan. Yang pertama ialah dengan instalasi demplot sentra budidaya pertanian dengan sistem penyiraman irigasi tetes air berbasis IoT dan penyangga tanaman tomat yang lebih modern. Yang kedua, dengan pengembangan sistem pertanian tomat polikultur hortikultura berteknologi digital dengan penambahan varian, yakni varian tomat, cabai, dan juga bawang merah. Kemudian yang ketiga, diversifikasi olahan hasil pertanian tomat menjadi saus tomat, keripik tomat, dan juga wine tomat. Kemudian yang keempat, yakni penerapan teknologi pengolahan limbah sisa tanaman, buah cacat, dan dedaunan menjadi pupuk organik. Yang kelima, manajemen pertanian yang berbasis profesional dengan adanya SOP bagi kelompok tani mitra. Kemudian yang
keenam yaitu ekspansi jangkauan pasar dan modernisasi pola pemasaran melalui jaringan stakeholder dan pertanian sayur serta e-marketing. Nah, dengan luaran wajib dari program pengabdian ini ialah yang pertama, yakni buku soft skill tematik ber-ISBN, kemudian ringkasan eksekutif, ketiga video kegiatan yang diunggah di kanal YouTube, dan yang terakhir poster dan profil hasil pelaksanaan program. Nah, terkait dengan konsep dan keberlanjutan dari program pengabdian ini dari tahun pertama hingga tahun berikutnya ialah dengan melaksanakan program pemberdayaan untuk mengembangkan atau menindaklanjuti program-program yang telah dilaksanakan di tahun pertama dengan masih terfokus pada kelompok tani mitra atau kelompok tani mitra yang lainnya. Nah, untuk tahun yang kedua, tim pengabdian akan melaksanakan instalasi reservoir air, kemudian pengembangan produk bawang, ketiga diversifikasi tambahan olahan hasil panen, dan yang keempat pengadaan rumah bibit dan juga outlet bagi mitra untuk masalah pemasaran. Nah, di tahun ketiga, tim pengabdian kepada masyarakat akan melaksanakan yang pertama, yakni dengan pengembangan aplikasi berbasis digital untuk pemasaran hasil panen, dan yang terakhir, pengembangan wisata hortikultura Desa Pinggan. Nah, peran Ormawa atau peran tim pada program pengabdian masyarakat ini ialah beranjak dari pertama perencanaan, yaitu dengan identifikasi potensi dan masalah yang dialami oleh mitra, kemudian perumusan program, dan yang terakhir analisis dari program yang akan dilakukan. Dan yang kedua dengan penyadaran, dilalui dengan sosialisasi, edukasi, dan juga pendampingan. Yang ketiga yaitu pengkapasitasan, yaitu dengan instalasi sistem irigasi berbasis IoT dan penyangat tanaman tomat yang lebih modern, dengan pengadaan sistem reaktor biogas, dan yang terakhir diversifikasi produk olahan tomat. Nah, pada tahap pelembagaan, tim pengabdian pada masyarakat akan melaksanakan pendampingan dan pelatihan olahan hasil panen, limbah sisa, dan juga penggunaan IoT. Yang kedua, manajemen pertanian berbasis profesional, dan yang ketiga, pemasaran melalui kemitraan stakeholder dan e-commerce. Nah, untuk keberlanjutan, di sini tim pengabdian kepada masyarakat akan menetapkan Desa Pinggan menjadi desa binaan dari perguruan tinggi, yaitu Universitas Pendidikan Ganesha. Yang kedua, tim pengabdian akan melanjutkan program melalui kegiatan terstruktur tahunan proker dari himpunan mahasiswa jurusan dalam bidang pengabdian pada kelompok tani sekitar. Yang ketiga yaitu mendampingi kelompok tani dalam remuk desa untuk melegalisasi kegiatan organisasi mahasiswa atau tim pengabdian di bawah koordinasi BUMDes. Dan yang terakhir yakni tim bersama dengan Poktan, BUMDes, dan perangkat desa akan membangun perluasan jejaring kerjasama dan kemitraan dengan pemerintah di tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional, dan sektor swasta seperti PLN, Telkomsel, Pertamina, dan perbankan. Nah, adapun rancangan biaya dari program pengabdian kepada masyarakat ini, yakni dana tersebut berasal dari pertama dana Belmawa yang sebesar 40 juta rupiah, kemudian ada dana dari mitra yang dalam bentuk in-kind sebesar 5 juta rupiah, kemudian dana dari perguruan tinggi itu sebesar 4 juta rupiah, sehingga total dana yang telah diusulkan oleh tim pengabdian kepada masyarakat yakni sebesar 49 juta rupiah, di mana dana 49 juta rupiah ini akan dialokasikan ke dalam kegiatan inti dari program pengabdian. Yang pertama yaitu untuk instalasi demplot, yaitu sebesar 19.900.000 rupiah, kemudian untuk penanaman sistem polikultur hortikultura pada lahan pertanian sebesar 5.300.000 rupiah, kemudian untuk diversifikasi olahan hasil panen yaitu sebesar 17.800.000 rupiah, kemudian untuk pengolahan limbah prapanen dan juga pasca panen yaitu sebesar 4 juta rupiah. Kemudian untuk manajemen pertanian yang berbasis profesional yaitu sebesar 1.250.000 rupiah, dan yang terakhir untuk ekspansi pemasaran yakni sebesar 750.000 rupiah. Nah, adapun
hasil dan juga pembahasan dari kegiatan ini, yang dimana pada gambar pertama itu merupakan dokumentasi dari pelaksanaan program di Desa Pinggan, yang diawali dengan instalasi demplot, kemudian penanaman dari bibit tomat, cabai, dan juga bawang merah. Nah, gambar kedua itu merupakan visitasi hasil akhir dari tim Monef internal Undiksa terkait kemajuan dari program pengabdian yang ada di Desa Pinggan. Nah, gambar ketiga yaitu merupakan keberlanjutan dari jalannya program pengabdian, yaitu dengan menjalin kemitraan. Yang pertama itu dengan BUMDes, kemudian ada kelompok tani, dan juga pemerintahan di Kabupaten Bangli, yaitu Dinas Pertanian, Dinas Industri, dan juga Dinas Lingkungan Hidup. Nah, jadi berdasarkan hasil tersebut, tim pengabdian pada masyarakat, HMJ Fisika dan Pengajaran IPA Universitas Pendidikan Ganesha mendapatkan hasil yang pertama, yaitu persentase tingkat kesesuaian identifikasi permasalahan dengan metode, tingkat keterlaksanaan metode, dan juga ketercapaian tujuan telah mencapai 100%. Dan yang kedua, indikator keberhasilan meliputi luaran wajib dan luaran tambahan. Kemudian yang ketiga, terjalin kerjasama yang intensif baik dengan pihak internal maupun pihak eksternal, sehingga mendukung keberlanjutan dari program pasca program pengabdian PPK Ormawa di Desa Pinggan. Kemudian yang keempat, terdapat peran dan juga dukungan yang sangat positif dari masyarakat, baik dari persiapan sampai dengan pengelolaan program. Nah, yang terakhir, sebagai outputnya, yaitu terjadi peningkatan pendapatan masyarakat sebelum pelaksanaan dan pasca pelaksanaan program, yang dilihat dari peningkatan penghasilan petani itu menjadi 3 juta rupiah. Baik, itu tadi presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai program pengabdian kepada masyarakat di Desa Pinggan. Apabila terjadi kesalahan dalam tutur kata ataupun penjelasan saya tadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup presentasi kali ini dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya, salam harmoni.